Oh Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami, memandang kemuliaan Tuhan. Sebab kami percaya hidup yang Tuhan percayakan atas kami jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Engkau memberikan kami hidup dan hidup yang berkelimpahan. Engkau memberikan kami hidup dan hidup yang berkemenangan. Itu sebabnya pagi-pagi kami mencari Tuhan. Ketika kami membuka mata kami menghadap hadirat Tuhan. Dan ini yang kami rindukan Allah. Untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami umatmu dari berbagai-bagai denominasi gereja, dari berbagai-bagai daerah, kami datang bersatu hati. Kami datang bersekutu, karena kami tahu jerih lelah kami dalam kami mencari Allah kami yang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada jalan keluar yang Allah berikan tatkala kami berhadapan-hadapan muka dengan Tuhan. Dengan melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan yang kami naik. Bapa, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, pulihkan yang luka, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Sehingga dalam ibadah doa pagi yang dahsyat dan luar biasa ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan biar firman yang kami dengar kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita pagi-pagi sudah boleh menyembah Tuhan, ya kan? Kita percaya jadilah anak-anak Tuhan dalam mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dan kita percaya lawatan Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita berbeda tempat, berbeda waktu saudaraku, tapi saya percaya betul Alkitab katakan jika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kapan kita tahu Tuhan hadir? Ketika kita memuji menyembah Tuhan. Alkitab katakan Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kapan kita tahu? Ketika Tuhan datang dalam hidup kita. Ketika kita berkumpul, bersekutu, bersatu hati, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan ini jaminan saudara, dengar baik. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka ada terobosan dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan tengah-tengah kita, maka firman Tuhan katakan di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan, dan Dia akan benar-benar memerdekakan kehidupan setiap kita. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih dalam bahasan tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Dan kita sudah ada di bahasan yang ke-7 atau pokok bahasan yang ke-7. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan setiap pokok yang sudah saudara lalui bersama-sama dengan saya, 6 lainnya itu sudah saya publish di YouTube channel saya, Glenn Atuheru. Jadi kalau kita rindu untuk belajar lebih lagi, kita rindu untuk memperdalam lebih lagi, maka saudara bisa lihat di YouTube channel saya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, di bahasan yang ke-7 ini, apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya? Ini yang sering kali saya dengar dalam sebuah kesaksian. Ini yang sering kali saya dengar dari bibir mulut, keluar dari lidah bibir mulut orang percaya. Ini dia saudara, apa yang menjadi tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Yang ke-7, iblis seringkali berkata seperti ini dalam pikiran kita, dalam hati kita: percuma kita berdoa, karena buktinya sampai sekarang keadaan tidak berubah. Percuma kita doakan suami kita, justru keadaan akan semakin parah. Percuma kita doakan sakit penyakit kita, karena keadaannya tidak akan ada perubahan. Ternyata tidak ada perubahan. Percuma berdoa. Inilah yang sering kali iblis taruh dalam kehidupan doa orang percaya. Kenapa? Karena iblis tahu doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Lalu dia akan memakai berbagai macam cara untuk menghalang-halangi umat Tuhan berhenti untuk berdoa. Saya percaya ada dari kita yang pernah mengalami hal ini, pernah merasakan halnya. Percumalah pendeta saya berdoa,
Nggak ada perubahan. Percuma lah pendeta saya berdoa, begini-begini aja kayak nggak ada sesuatu terjadi. Saudara, kita pasti pernah mengalami hal ini. Lalu apakah itu menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti berdoa? Secara logik aja, secara pikiran sehat aja kita berpikir begini. Kalau saya terus berdoa aja keadaan masih begini, apalagi saya tidak berdoa. Ngerti maksudnya saudara ya? Kalau kita berdoa aja dan kita mulai berpikir, percuma nih pendeta saya berdoa kayaknya tidak ada perubahan. Lu apalagi kita tidak berdoa. Kalau kita berdoa aja terlihat masih seperti ini, tapi saya percaya di alam roh itu terjadi suatu gerakan. Mungkin sekarang belum terjadi, tapi berbeda ketika kita tidak berdoa. Mintalah maka engkau akan mendapatkannya. Carilah maka engkau akan menemukannya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Minta, cari, ketuk adalah tugas anak-anak Tuhan. Bagian Tuhan adalah menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan. Amin. Nah, ini akan kita bahas sama-sama sebagai bahasan tipuan iblis dalam hidup orang percaya. Yakni ketujuh adalah percuma berdoa. Karena kenyataannya yang kamu lihat tidak ada perubahan. Kita akan lihat sama-sama saudaraku. Karena tujuan iblis menaruh pikiran ini dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yang pertama agar kita malas berdoa, sehingga kita mulai kehilangan pengharapan, iya kan? Yang kedua akhirnya kita mulai mengambil jalan pintas. Tidak lagi menantikan waktu Tuhan. Udahlah, saya ambil jalan pintas saja. Saya pergi ke dukun, saya pergi ke orang pintar. Hati-hati. Ada utang darah. Hati-hati ketika engkau mengikatkan perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bos, gak ada yang gratis buat mereka. Selalu ada tumbal, selalu ada harga nyawa, selalu ada kerugian dalam hidupnya. Ya, Markus 11 ayat 24. Kita akan belajar tentang hal ini. Kenapa iblis menaruh dalam pikiran kita percuma berdoa? Karena buktinya sampai sekarang keadaan tidak berubah. Apakah yang menjadi kebenarannya? Markus 11 ayat 24. Kita lihat sama-sama saudara. Yesus bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja, sama-sama bilang sama saya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Lihat saudara, Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, ada langkah yang harus kita ambil, apa? Trust Him, percaya kepadanya. Karena ketika kita berdoa, tanda kita percaya, kita perlu kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Makanya Yesus bilang, jika kamu berdoa, kamu minta sesuatu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ini bukti pertama bahwa bisikan iblis, bahwa apa yang iblis taruh dalam hati kita, bahwa percuma berdoa, itu salah. Jelas ya saudara? Yesus sendiri mengatakan, apapun juga yang kamu doakan, kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi gugur pernyataan iblis yang mengatakan bahwa percuma berdoa. Tidak ada yang percuma. Yesus sudah bilang, kamu akan menerimanya apa yang kamu doakan dan apa yang kamu minta. Saudara lihat lagi, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 bilang begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling, atau barang siapa kembali kepada Allah, atau barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa apa? Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah. Haleluya, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sama-sama bilang sama saya, ada upahnya. Kurang mantap. Di rumah masing-masing kok mau teriak juga boleh. Saya udah teriak-teriak di sini, saudara cuma babise dong. Sama-sama bilang sama saya, ada upah. Amin. Ya. Alkitab jelas mengatakan orang yang sungguh-sungguh
Orang yang berdoa sungguh-sungguh, orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, ada upahnya. Dengan kata lain, ini juga menggugurkan pernyataan iblis yang seringkali iblis taruh dalam hati dan pikiran kita. Percuma lu berdoa, buktinya kalian tidak berubah. No. Melalui pernyataan dalam surat Ibrani ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa ada upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nggak ada itu sia-sia engkau berdoa. Nggak ada. Ada upah. Karena itu adalah harga yang harus kita bayar. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu sebabnya pagi hari. Oh, haleluya. Saudara, saya teramat yakin dan percaya, ketika orang lain masih tidur dan saudara bayar harga, saudara berkorban untuk mencari Tuhan. Ketika kebanyakan orang masih tidur dan engkau sudah berdiam di kaki Tuhan, ibadah dalam ibadah doa pagi, ada upah yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya pasti menerima upah dalam saya mencari Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah melakukan lebih. Engkau sudah melakukan sesuatu di atas rata-rata dan orang tidak melakukannya, engkau lakukan. Amin. Tatkala kebanyakan orang masih tidur, tatkala kebanyakan orang masih terlelap, saudara sudah bangun mencari Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Wow. Dan ini yang kita pegang. Tidak ada yang sia-sia dalam kita mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam kita beribadah kepada Tuhan. Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, lihat saudara, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau memang doa itu percuma, kalau itu yang iblis taruh dalam hati dan pikiran kita, kenapa Yesus suruh berdoa? Berarti ini bertolak belakang. Iblis mau kita berhenti berdoa supaya kita gak akan pernah mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus menyarankan untuk kita tidak boleh berhenti berdoa, untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita baca terus sampai ke bawah dari Lukas pasal 18 ini, bicara tentang hakim yang lalim, hakim yang jahat. Bahkan di ayat 7 dan ayat 8 saudara bisa lihat di sana. Apa dikatakan di sana? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lihat saudara, engkau berseru, engkau berdoa, engkau akan dibenarkan oleh di hadapan Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Berarti doa, it's powerful. Doa penuh kuasa. Sama-sama bilang sama saya, doa saya penuh kuasa. Jadi kalau hari-hari ini iblis menaruh sesuatu dalam hatimu, percuma lu berdoa, lu gak lihat perubahan kok, udah stop berdoa, ambil jalan pintas, patahkan itu dalam nama Yesus. Amin. Yes. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, Yesus menegaskan sekali lagi, Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lihat saudara, engkau berdoa kenapa? Karena kita percaya ada kuasa dalam doa. Itulah iman. Kita berdoa kenapa? Karena kita tahu kuasa Tuhan pasti akan meliputi saya. Ketika saya berdoa, saya tahu kekuatan yang tidak terbatas itu akan turun dalam hidup saya. Ketika saya berdoa, saya mengerti ada perkara-perkara yang tidak pernah saya mengerti, Tuhan akan campur tangan dalamnya. Itu sebabnya kita berdoa, karena iman. Kalau orang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, maka dia akan stop dan berhenti berdoa. Kenapa? Buat apa saya berdoa kalau saya nggak percaya sama Tuhan?
Amin. Haleluya. Ini tipuan iblis yang paling sering kali dimakan oleh orang percaya, saudara. Ya habis yang gimana pendeta, saya lihat gak ada perubahan. Seringkali apa yang kita lihat itu menipu kita. Dan iblis mulai memainkan perannya di sana. Gak ada perubahan kok, lu berdoa buat suami lu berdoa buat anak lu, gak ada perubahan, keadaannya makin parah. Tapi Alkitab justru mengatakan sebaliknya. Karena itu segala sesuatu, back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang perasaan saya katakan, bukan apa yang mata saya lihat, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Saya mau kita banyak baca firman hari ini secara khusus, supaya kita ngerti bahwa itu tipuan iblis. Jangan termakan oleh tipuan iblis untuk engkau berhenti berdoa. Ya, Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia, siapa Elia? Alkitab bilang manusia biasa, saudara. Dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Betul, dia nabi. Dia perpanjangan tangan Tuhan. Tapi dia juga sama, manusia. Makanya Yakobus menuliskan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi ia telah sungguh-sungguh berdoa. Apa dibilang? Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dasarnya adalah Elia katakan apa? Firman Tuhan katakan Elia adalah manusia biasa. Tapi apa yang membuat dia luar biasa? Lihat dong saudara. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Orang kalau sungguh-sungguh berdoa itu nggak patah semangat, saudara. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia suruh bujangnya untuk naik ke atas gunung, lihat apakah sudah ada awan. Belum ada terlihat awan gelap. Lihat lagi. Wah, berulang-ulang lihat sampai yang ketujuh. Ada, tapi cuman segenggam, dapat terlihat seperti sekepalan tangan. Wah, kecil kelihatannya pengharapan. Tapi Elia punya iman. Tahukah saudara, kalau kita berdoa, jangan langsung kita berpikir kita terima apa yang kita doakan. Kita mesti berpikir, kita mesti belajar, berlatih untuk beriman. Dan percaya bahwa kita berdoa, ada kuasa dalam doa. Terkadang Tuhan menguji kita, terkadang Tuhan melihat kesungguhan kita dalam berdoa. Dengan apa? Dengan menunda-nunda. Bahasa saya menunda-nunda, tapi Alkitab tidak pernah bilang bahwa Tuhan menunda-nunda menjawab setiap jawaban doa anak-anak tuh. Seakan-akan kita lihat kok kayaknya tertunda ya doa saya. Bukan tertunda, sudah dikasih dalam Tuhan, tapi Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, Elia manusia biasa seperti begitu, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dan tahukah saudara, Tuhan lihat kesungguhan kita dalam kita berdoa. Tuhan lihat kesungguhan kita dalam kita berdoa. Dan saya percaya tidak ada yang sia-sia dalam kita berdoa. Kejadian 25 ayat 21. Maka berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Lihat saudara, sebab istrinya itu apa? Mandul. Maka Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Lihat, Alkitab mencatat ada banyak orang berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Ada banyak orang berdoa, betul tidak langsung terlihat, tapi ada proses. Tapi semua tepat pada waktu Tuhan, dan itu yang terbaik buat setiap umat Tuhan tatkala dia menerima apa yang menjadi jawaban doanya. Ishak berdoa kepada Tuhan agar istrinya mengandung. Dan Alkitab mencatat maka Tuhan mengabulkan doanya. Ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Saudara lihat, ini yang menjadi kepastian kita dalam kita berdoa, dan kita mesti pegang hal ini. Yeremia 29 ayat 12 dan 13.
Perhatikan di sana. Dan haleluya, apabila kamu berseru, lihat saudaraku, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku, apa dibilang? Aku akan mendengarkan kamu. Jadi jangan sampai kita berpikir, Tuhan gak mau dengar doa saya. No. The Bible says, ketika kamu datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Ini yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang percaya. Doa kita didengar Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Tuhan lihat, kalau ada anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan dengar. Kalau ada anak-anak Tuhan mencari Tuhan, Tuhan akan temukan dia. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa doa kita didengar Tuhan. Ada kuasa dalam doa kita, ada upah dalam orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau bisikan iblis sampai hari ini bilang percuma engkau berdoa, jelas itu salah. Karena tidak ada yang percuma ketika kita datang kepada Tuhan. Ada upah dalam engkau mencari Tuhan, ada upah dalam engkau berdoa. Nah, ini yang akan kita pelajari, bahwa berdoa adalah bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka kita berdoa. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka kita datang kepada Tuhan. Karena kita adalah umat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Nah, ini akan saya bagikan pagi hari ini buat setiap kita, apa kebenarannya tentang sebuah doa, supaya kita mengerti dan jangan sampai lagi kita tertipu oleh bisikan iblis yang mengatakan percuma kamu berdoa karena tidak ada perubahan dalam hidupmu. Percuma kamu berdoa bahwa suamimu tidak pernah berubah. Percuma. Itu membuat kita akhirnya malas berdoa, tidak lagi semangat untuk berdoa. Padahal Tuhan Yesus bilang, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa kebenaran tentang doa? Yang pertama, kita berdoa, namun kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama yang kita mesti tahu kebenaran tentang doa. Kita berdoa, tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Sampai sini ngerti saudara? Kita berdoa, Tuhan pulihkan suami saya. Tuhan tahu tujuannya adalah memulihkan suami saudara. Tapi kita gak bisa mengatur Tuhan how, bagaimana engkau mesti bekerja. No. Tapi kita belajar untuk berserah. Karena di hari terakhir, di hari-hari akhir, nanti kita akan lihat bahwa suami kita, istri kita akan dipulihkan Tuhan. Karena itu yang kita doakan. Tapi untuk kapan dan bagaimana caranya, itu kedaulatan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kedaulatannya Tuhan. Amin. Bagian kita apa? Bagian kita berdoa. Bagian kita apa? Bagian kita percaya. Bagian kita apa? Bagian kita tetap terus berdoa. Untuk bagaimana caranya Tuhan menjawab doa saya dan kapan Tuhan menjawab doa saya, itu kedaulatan Tuhan. Saya gak bisa ngatur Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Contoh, Maria dan Marta memberikan kabar kepada Tuhan Yesus, Guru, murid yang kau kasihi sakit. Kerinduan Maria dan Marta adalah Tuhan Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Tapi apa yang terjadi? Saudara lihat dalam Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 11 ayat 6. Setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, maka Yesus sengaja tinggal 2 hari. Lihat saudara, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi pada saat Yesus mendengar kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus sakit, dia gak langsung buru-buru datang kepada Lazarus.
Ini yang sering kali kita alami. Tuhan buat ini, Tuhan kerjakan ini, Tuhan buat itu. Yang mesti kita sadari, Dia Tuhan, kita hamba. Mesti tahu tata keramanya gitu loh saudara. Kita nih hamba. Siapa kita perintah Tuhan, buat ini, buat itu. Dia bukan jin lampu yang ketika kita gosok dia keluar lalu dia bilang, selamat pagi, siang, sore, malam Tuanku. Apa yang hendak saya lakukan? Biarlah, mintalah 3 permintaan buat engkau. Dia Tuhan. Dan Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik buat Lazarus. Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik buat Maria dan Marta. Itu sebabnya Alkitab mencatat Dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama dan tidak buru-buru menyembuhkan Lazarus. Bahkan Dia izinkan Lazarus mati dulu. Makanya saudara lihat ayat 14-nya dari Yohanes pasal 11. Ayat 14 bilang begini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Bayangin saudara. Yang Tuhan buat dalam hidup kita bukan sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancanganku dari rancanganmu, demikian tinggi jalanku dari jalanmu. Rancangan kita, jalan kita, itu jelas jauh berbeda. Maria dan Marta berharap Yesus datang kayak sembuhin Lazarus supaya dia sehat. Itu yang mereka doakan, itu yang mereka harapkan dengan kedatangan Yesus. Tapi apa yang terjadi? No. Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Kalau kita jadi Maria dan Marta, kita akan kecewa. Katanya engkau mengasihi Lazarus, katanya engkau mengasihi kami, kenapa engkau sembuhkan mereka? Lihat saudara, ada banyak tipuan-tipuan iblis yang akhirnya membuat kita kecewa kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah tahu apa yang harus Dia buat tanpa kita atur Dia. Tapi justru yang sering terjadi, kita ngatur Dia. Bukan setiap detail apa yang kita inginkan kita atur. Kembali lagi saya ingatkan, Dia Tuhan, kita hamba. Dia bukan jin lampu yang bisa kita perintah-perintah, yang bisa kita suruh-suruh untuk lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu. Dia Tuhan. Dan Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Dan apa yang terjadi? Yesus datang pada saat Lazarus sudah mati. Tapi justru disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Maka Yesus bilang tadi di ayat 15, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukurlah pada waktu Lazarus sakit aku tidak langsung datang. Supaya kamu dapat belajar percaya. Akhirnya setelah Lazarus mati, baru Yesus datang. Disitulah Yesus membangkitkan Lazarus dan banyak orang percaya kepada Dia. Saudara, kita berpikir terkadang waktu ini adalah waktu yang terbaik. Tuhan, ini loh waktu yang terbaik. Tuhan, itu loh waktu terbaik. No. Waktu Tuhanlah waktu yang terbaik, bukan waktu kita. Karena itu tugas kita cuma berdoa untuk bagaimana Dia berkarya, seperti apa Dia bekerja, dan kapan Dia mulai bekerja. Kita gak bisa atur. Kita cuma tanah liat di tangan penjunan. Kita cuma hamba, Dialah Tuhan. Tapi yang saya mau pastikan, Dia dengar doa kita. Dia tahu apa yang menjadi kesukaran hidup kita, dan Dia mau menolong kita. Hal yang sama terjadi kepada ibu daripada Yesus, Maria. Pada saat ada pesta pernikahan di Kana, apa yang terjadi? Maria bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa yang Yesus bilang? Yesus gak langsung buat, siap mam, saya buat, saat kodok jadi anggur. No. Yang Yesus buat, Yesus bilang sama Maria ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Siapapun kita, kalau kita berdoa sesuatu dan itu belum waktunya Tuhan, belum akan dijawab saudara. Siapapun dia yang berdoa, siapapun dia yang meminta, itu membuktikan bahwa Dia Tuhan. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Dia.
Sampai sini ngerti ya saudara ya? Kenapa tertunda? Karena dia Tuhan, dia tahu yang terbaik, waktu yang terbaik, dan cara yang terbaik untuk menjawab doa kita. Tapi ujung-ujungnya adalah doa kita dijawab. Tapi untuk bagaimana cara menjawabnya dan kapan dijawabnya, itu kedaulatannya Tuhan. Ujung-ujungnya harus sehat. Ujung-ujungnya air berubah menjadi anggur. Tapi waktu dan caranya kapan itu bukan urusan kita. Yang kita tahu suami saya akan dipulihkan Tuhan. Yang kita tahu ekonomi saya akan dipulihkan Tuhan. Yang kita tahu pandemi COVID ini akan berlalu. Itu yang kita doakan. Untuk bagaimana dan kapan itu urusan Tuhan. Tapi kita beriman, someday, suatu hari saya akan melihat bagaimana kuasa Allah akan berkarya menjawab setiap doa-doa saya. Karena dasar firman Tuhan jelas. Yesus sendiri bilang, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Alkitab bilang dalam Yeremia 29 ayat 12, jika engkau datang untuk berdoa kepadaku, aku mendengarkan kamu. Haleluya. Yang kedua, apa kebenaran tentang sebuah doa? Kebenaran tentang sebuah doa, yang pertama, kita berdoa namun kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Dan yang kedua, apa kebenaran tentang sebuah doa? Yang kedua saya pelajari, kita berdoa, namun di sisi lain kita harus berani belajar percaya kepadanya. Kita harus berani belajar percaya. Maksudnya apa? Kita berdoa, lalu kita jangan mulai setelah kita berdoa kita percaya, kita menggebu-gebu kita berdoa. Setelah kita selesai berdoa, lalu kita mulai bimbang, aduh benar gak ya Tuhan bisa jawab doa saya? Benar gak ya kira-kira suami saya bisa dipulihkan? Engkau sedang mempermainkan kuasa Allah dalam hidupmu. Tandanya engkau masih ragu, tandanya engkau masih bimbang. Dan Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan mendapat apapun. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena di sisi lain kau percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu. Di sisi lain kau percaya Tuhan berkuasa untuk menjawab doamu. Tapi di sisi yang lain engkau masih meragukan. Bisa gak ya kira-kira Tuhan memulihkan keluarga saya? Bisa gak ya kira-kira Tuhan jamah suami saya? Bisa gak ya kira-kira saya pulih sehat kembali? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Engkau sedang meragukan dan membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Efesus pasal 3 ayat 20. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat saudara, kita berdoa, tapi kita mesti percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan sudah dengar. Dasar firman-Nya jelas. Kita sudah belajar tadi bahwa ketika kamu datang untuk berdoa kepadaku, aku mendengarkan kamu. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa saya pasti akan melihat kuasa Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Kenapa? Karena apa yang saya doakan pasti akan dijawab Tuhan. Dan tepat pada waktunya saya akan melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup saya. Bahkan di Filipi 4 ayat 6, Rasul Paulus bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan dengar baik, ketika kita berdoa, kita beriman, kita percaya. Itu sebabnya kita menaikkan doa kita dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih, keluarga saya sudah dipulihkan. Tuhan terima kasih, saya akan melihat rumah tangga saya akan dipulihkan. Tuhan terima kasih karena kuasa dalam doa saya kepada Tuhan. Saya percaya saya akan melihat kuasa kesembuhan itu terjadi. Itu pengucapan syukur. Sekalipun kau belum melihat. Saya coba melihat di dalam terjemahan yang lain, Filipi 4 ayat 6 dalam terjemahan firman Allah yang hidup FIA. Saudara, Alkitab bilang begini, janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa, sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Jadi kita berdoa, tapi di sisi lain
Di poin yang kedua ini kita belajar untuk percaya dengan apa yang kita doakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan mendengar doa kita, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, bahwa Tuhan akan melawat setiap kehidupan kita. Itu sebabnya lahir doa dengan penuh ucapan syukur, bukan dengan pengeluhan. Katanya saya berdoa, Tuhan jawab doa saya. Ini sampai sekarang belum saya lihat. Katanya Tuhan jawab doa saya. Katanya begini, katanya begini. Engkau berdoa tapi engkau mengeluh. Engkau berdoa tapi engkau meragukan firman Tuhan. Tapi yang firman Tuhan hari ini ingatkan buat setiap kita, secara khusus dalam poin yang kedua ini, kita berdoa dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu Allah berdaulat, Allah berkuasa untuk menjamah melawat setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, apa kebenaran tentang sebuah doa? Yang pertama, kita berdoa namun kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Yang kedua, apa kebenaran tentang sebuah doa? Kita berdoa namun di sisi lain kita juga harus berani belajar percaya kepada Tuhan. Jangan setelah berdoa kita mulai meragukan lagi kuasa Tuhan. Benar nggak ya? Bisa nggak ya? Dan yang ketiga, ketika kita berdoa, maka kita juga harus berjaga-jaga. Yesus bilang berdoalah dan berjaga-jaga. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa nih saudara, selesai kita berdoa, maka bagian kita kerjakan. Betul dong? Ketika kita berdoa, kita berharap ada bagian Tuhan akan Tuhan buat. Tapi selesai kita berdoa, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Apa itu? Berjaga-jaga. Apa yang kita perlu jaga? Hatimu. Karena setelah engkau berdoa, engkau selesai berdoa, engkau menjalankan kehidupan nyata, maka disitulah iblis akan menggoncang dengan mengintimidasi dan mengatakan, lihat, apa yang kau doakan belum terjawab. Apakah engkau masih percaya kepada Allah? Lihat, apa yang kau doakan belum terjadi sampai sekarang. Seringkali iblis memakai tipuan mata, tipuan visual yang kita lihat saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya kita mulai meragukan. Iya ya, kok belum ada perubahannya? Saya udah berdoa ya, saya udah lama loh pendeta berdoa, udah 5 tahun, tapi belum saya lihat apa-apa kok. Makanya berdoa dan berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga? Hati kita, supaya kita tidak gampang digoncang iblis. Maka Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus sedang mengajarkan kita berdoa karena kita percaya, bukan kita berdoa karena kita melihat. No, karena seringkali yang kita doakan belum langsung kita lihat. Makanya saya perlu percaya dengan apa yang saya doakan kepada Tuhan, sekalipun saya belum melihat apa yang saya doakan kepada Tuhan. Sampai sini jelas? Amin. Jadi tidak selamanya apa yang kita doakan langsung kita lihat. Dibutuhkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Hati-hati dengan apa yang saudara lihat, karena seringkali saudara, apa yang kita lihat menggoncang iman kita, sehingga kita mulai meragukan apa yang kita doakan. Belajar untuk percaya, belajar untuk selalu berjaga-jaga. Yang keempat, yang terakhir, apa kebenaran tentang sebuah doa? Kita berdoa, namun bukan berarti karena kita berdoa hal-hal buruk tidak bisa menimpa kita. Kita berdoa, tapi bisa juga hal-hal buruk, hal-hal jahat masih bisa menimpa kita. Saudara tahu siapa Daniel? Ya kan? Apa yang Daniel sudah buat selama ini saudara? Dalam Daniel pasalnya yang ke-6, di ayat yang ke-11, saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel orang yang setia berdoa. Tapi ketika dia berdoa, keadaan pada saat itu tidak berubah, saudara. Kita udah berdoa dan keadaan tidak berubah. Akhirnya ujung-ujungnya iblis akan mulai mengintimidasi kita. Lihat, keadaan gak ada berubah, justru semakin parah. Keadaan itu menimpa Daniel. Keadaan yang semakin parah. Daniel berdoa 3 kali sehari, memuji, menyembah Allah. Tapi justru dia ditangkap, tapi justru dia dilempar ke dalam gua singa.
Itu sebabnya saya bilang, bukan berarti karena kita berdoa lalu hal-hal jahat tidak bisa menimpa hidup kita, hal-hal buruk tidak bisa menimpa hidup kita. Tapi kita masih punya Tuhan yang merubah kutuk menjadi berkat, yang melindungi menyertai kita tatkala hal-hal buruk, hal-hal sukar itu menghampiri hidup kita. Kita disertai. Itu yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Sekalipun dia dilempar dalam gua singa, Tuhan jaga dia dalam gua singa. Sekalipun Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, Tuhan jaga mereka dalam dapur api. Ini orang-orang dalam kesetiaannya beribadah, kesetiaannya mencari Tuhan. Tapi hal-hal jahat, hal-hal buruk masih bisa menimpa kehidupannya. Jangan stres. Tuhan kata saya sudah berdoa, kenapa hal ini masih bisa menimpa saya? Tuhan, saya sudah melakukan firman Tuhan, kenapa hal ini masih bisa menimpa saya? Ya iyalah, kita masih di dunia, Bu. Dan dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Tapi tenang, Yesus sudah berdoa buat kita supaya kita disertai di dunia ini. Dalam Yohanes pasal 17 dalam doa Yesus, aku tidak meminta supaya engkau mengangkat mereka, mengambil mereka dari dunia ini, tapi engkau menyertai mereka di dunia ini. Oh haleluya. Jadi yang keempat, yang terakhir sudah dikasih dalam Tuhan, betul kita berdoa, tapi bukan berarti karena kita berdoa tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Masih ada hal-hal buruk bisa menimpa hidup kita. Masih ada hal-hal yang di luar prediksi keinginan kita untuk terjadi, itu justru terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini membuktikan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ayat terakhir, Ayub pasal 2 ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 10 bilang begini, saudara. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan, ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa hidup kita. Tapi baik ataupun buruk, biarlah kita tetap terus memuji Tuhan. Baik keadaan baik ada menghampiri hidup kita maupun keadaan buruk menghampiri hidup kita, belajarlah untuk selalu memuji Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, sebab Dia Allah setia. Karena itu inilah kebenaran firman Tuhan. Tetap berdoa, teruslah berdoa, setialah untuk berdoa, karena jaminannya jelas. Yang pertama, Tuhan mendengar doamu. Yang kedua, apapun juga yang kau doakan, kau minta, engkau sudah menerimanya. Dan yang ketiga, dengan berdoa kita sedang berjaga-jaga untuk selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Hari ini kami bersyukur karena sekalipun kami sering kali diintimidasi, sering kami dibohongi, kami didustai dengan perkataan percuma kami berdoa, tapi hari ini kami mengerti kebenarannya. Bahwa Yesus Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu berdoa, tidak jemu-jemu berdoa dan berjaga-jaga. Karena kami mengerti, ketika kami berdoa Tuhan mendengar doa kami. Ketika kami berdoa Tuhan menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Itu sebabnya hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang hari ini, pagi ini mengambil waktu untuk berdoa. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini patah semangat untuk berhenti berdoa, ada di antara mereka yang hari-hari ini mulai terintimidasi dengan perkataan-perkataan yang dilemparkan dalam hati dan pikiran mereka, buat apa berdoa jika tidak terjadi perubahan? Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Allah meneguhkan, Allah menguatkan, Allah memberkati, sehingga hati dari setiap umat Tuhan yang setiap pagi berdoa, oh kami sungguh melihat campur tangan kuasa Tuhan dinyatakan. Betul, kami tidak bisa menginginkan apa yang kami inginkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami hanya berserah karena kami tahu apa yang Tuhan pandang baik. Sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, kami belajar berserah. Bapa, kami berdoa, biar Tuhan sendiri yang melawat setiap kami. Tambahkan kami hikmat, supaya kami mengerti akan kebenaran. Secara khusus firman yang pagi hari ini kami dengar, Tuhan materaikan dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati yang hari-hari ini mulai tawar untuk berhenti berdoa, hati yang hari-hari ini mulai kecewa karena terlalu melihat keadaan belum berubah karena mereka berdoa. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ingatkan kami selalu ya Roh Kudus,
bahwa ada kuasa tatkala kami berdoa. Ingatkan kami selalu Roh Kudus bahwa ada kuasa tatkala kami berdoa, dan jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap masalah mereka, hamba membawanya ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka dalam kolom komentar pada saat live ini berlangsung, maupun mereka yang mengirimkan doa-doa mereka melalui WhatsApp, melalui Messenger Facebook. Hamba berdoa dan hamba membawa setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu setiap isi kedalaman hati mereka, kerinduan mereka dalam terjadi pemulihan. Hamba bawa dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan pandang baik, itu jadi kepada mereka. Karena kami percaya apa yang dari Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih indah dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan masing-masing mereka, baik mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang terikat hari-hari. Hamba berdoa dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini sedang terjadi keributan, rumah tangga anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang tergoncang. Hamba doakan dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan. Istri-istri, suami-suami berbalik kepada pasangan mereka yang sah dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi pemulihan, rekonsiliasi antara hubungan anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua, antara adik dengan kakak. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, rekonsiliasi terjadi dalam nama Yesus. Bahkan ada yang berdoa buat perekonomian mereka. Oh Tuhan, campur tangan, Tuhan memelihara hidup anak-anak Tuhan. Tuhan, mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam mereka beribadah, dalam mereka mencari Tuhan. Tuhan pelihara mereka dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Bahkan di masa-masa pandemik ini, Tuhan memberkati usaha, dagang, bisnis, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus dipertemukan dengan orang-orang yang berasal daripada Tuhan, yang Tuhan kirimkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati setiap mereka. Thank you Lord. Bagi mereka juga yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Ada anak Tuhan yang berdoa agar mereka mendapatkan pasangan hidup. Tuhan buka jalan buat orang-orang muda ini. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pertemukan mereka dengan komunitas-komunitas yang takut akan Tuhan. Jauhkan orang-orang muda ini dari pergaulan yang buruk Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa buat anak-anak kami. Ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, buat cucu-cucu mereka. Di dalam nama Yesus kami doakan agar anak cucu kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan mengikatkan perjanjian Tuhan dengan kami, bukan hanya kepada kami tapi kepada anak cucu kami, sehingga mereka juga ada dalam perjanjian yang teguh, perjanjian berkat. Di dalam nama Yesus anak cucu kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga menyerahkan setiap umat Tuhan. Mereka rumah tangga yang berdoa untuk mendapatkan keturunan. Dalam nama Yesus hamba berdoa sehingga mulai hari ini mereka akan mengalami lawatan kuasa Tuhan. Tuhan buka jalan sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga terbuka kandungan mereka, suami istri yang menikah dan merindukan keturunan. Di dalam nama Yesus dipercayakan Allah keturunan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap mereka yang lemah. Hamba berdoa buat setiap mereka yang berbeban berat. Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan, beri iman yang teguh. Bahkan di hari-hari terakhir ini biarlah iman mereka tetap terus teguh, iman mereka tetap terus mantap, untuk tetap selalu mengiring Tuhan, untuk tetap selalu mengikut Tuhan. Bapa, thank you. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang kami rindukan untuk mengalami pertobatan. Mungkin dia adalah kakak kami, mungkin dia adik kami, mungkin dia orang tua kami, anak kami, mungkin dia mertua menantu kami, mungkin dia om tante kami, mungkin dia suami atau istri kami yang belum mengalami lawatan pertobatan dari Tuhan Yesus, belum hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka. Kami bawa nama-nama ini setiap hari. Sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Kita doakan mereka. Kami berdoa buat nama-nama ini ya Tuhan Yesus. Kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang campur tangan dalam hidup mereka, melawat setiap mereka, sehingga nama-nama yang kami sebutkan pada hari ini Tuhan dengar dan Tuhan menjamah hati mereka. Dimanapun mereka datang berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Dan izinkan kami mendengar bahwa mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang dan dipulihkan dalam hidup mereka untuk setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hamba-Mu berdoa buat anak-anak Tuhan terus setia. Taruhkan api untuk berdoa, bersyafaat untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk kota-kota di mana kami tinggal. Oh, kami doakan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, gubernur, wali kota, bupati. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI. Kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan sebagai di pandemik ini, dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit. Kami doakan bahkan volunteer-volunteer yang ada, TNI Polri, dijaga, disertai oleh kuasa Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh tetap terus semangat, mereka tetap terus dijaga, disertai, dipagari oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Di masa-masa pandemik ini kami mau agar Tuhan berperkara selalu dalam hidup kami. Kami lihat campur tangan Tuhan dinyatakan atas kami. Ini yang kami doakan Tuhan. Dan setiap pergumulan yang kami doakan, kami percaya kami lihat jalan keluar, kami lihat pertolongan. Sebab pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan saudaraku, dan pandang Yesus dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat surgawi atas hidup mereka. Mereka disertai, mereka ditolong Tuhan, mereka dipagari, mereka dilindungi Tuhan. Bahkan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap terus berdoa, karena tidak ada yang sia-sia ketika engkau berdoa. Justru engkau sedang menabur sesuatu yang baik, dan engkau akan menerima sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kita ketemu kembali besok jam 4.30, setengah 5 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 atau setengah 6 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Jangan lupa teman-teman di Facebook, bagikan ibadah doa pagi ini sehingga banyak keluarga, kerabat, kenalan kita di Facebook boleh diberkati, boleh diteguhkan, dikuatkan. Kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.